Seperti pujian kita berkata bahwa Allah yang senantiasa memagari setiap kehidupan kita. Allah itu baik dan sangat baik bagi kita, memelihara setiap kehidupan kita, bahkan di segala perkara hidup yang boleh diperhadapkan bagi kita, kita tetap kuat oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita sampai ke dalam ayat firman Tuhan, izinkan kami sebentar untuk mengambil waktu sesuai dengan kesaksian kami di hari Jumat dan hari Minggu kemarin. Bapak yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang ajaib boleh Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, terlebih buat kehidupan istri kami. Semalam hari Rabu tanggal 24 kami kembali kontrol ke rumah sakit dan sekaligus akan diberitahukan tentang hasil daripada pengangkatan operasi yang kemarin dilakukan di tanggal 14. Sebelum berangkat kami was-was apakah yang akan dinyatakan oleh dokter dengan sakit penyakit yang diangkat. Tapi puji Tuhan, kaum Bapak yang sudah Tuhan, seperti yang kami katakan di awal tadi, Tuhan itu sangat baik bagi kami. Kami boleh rasakan. Kami berangkat jam 9 dari rumah, tapi kami boleh rasakan kami berangkat dari rumah dengan damai sejahtera. Kami boleh sampai di sana dari rumah. Kami sudah dihubungi dari rumah sakit karena sebelum kami berangkat di sana sudah didaftarkan. Itulah orang-orang baik yang Tuhan tunjukkan bagi kami, sudah didaftarkan dan mereka menyatakan nanti datang kira-kira jam 9 saja, jangan terlalu cepat, nanti lama menunggu. Kami datang jam 9, sampai di sana mendaftar, langsung naik ke ruang dokter. Kami masuk ke ruang dokter dengan hati yang tak diduk, karena kami penasaran apa hasilnya. Sampai sebelum masuk ke ruang dokter, kita diperhadapkan dengan seorang bidan terlebih dahulu, yang kemudian mengatur jadwal siapa yang akan masuk ke ruang dokter seperti itu. Dan bidannya berkata, hasilnya bagaimana? Kami semakin was-was, kok bidannya bertanya kepada kami. Kami baru datang dari rumah mereka yang sudah ada di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, setelah masuk ke ruang dokter, sebelum kami duduk, dokternya sudah membuka berkasnya, dan sebelum kami duduk, dokternya berkata, mudah-mudahan syukur bahwa yang kita angkat kemarin itu Cina. Bapak yang sudah Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kasih-Nya. Tuhan apa yang mungkin kami pikirkan, Tuhan nyatakan melebihi apapun itu yang ada di pikiran. Dan dengan hasil itu, dokter berkata, Ibu kondisinya baik saat ini, sudah dicek semuanya, dan kami bersyukur dan akan kembali kontrol lagi 1 bulan ke depan. Dijadwalkan tanggal 26 bulan Agustus, sudah dijadwalkan dokter. Dan kembali kami memohon doa buat hamba-hamba Tuhan dan kaum Bapak yang hadir pada saat ini, bawalah keluarga kami, terlebih terkhusus ibu keluarga kami, sehingga lewat doa-doa kita pemulihan akan Tuhan nyatakan dalam hidup ibu keluarga kami. Dan apapun hasilnya ke depan, karena dikatakan oleh dokter, jika kita tidak menjaga kesehatan, itu akan memungkinkan untuk kembali lagi, itu akan memungkinkan. Tapi kami akan belajar dari situasi yang sudah terjadi. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dan kasih Tuhan akan dinyatakan buat kehidupan kami dan juga buat ibu keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Dan tibalah Tuhan, firman Tuhan dari perjanjian baru, kitab Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-20. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Jika
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Puji Tuhan. Saat malam hari ini firman Tuhan boleh dinyatakan buat kita, ya sangat luar biasa. Bahwa dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ya. Sejak dunia diciptakan, kita tahu ya, Tuhan menciptakan bumi dan semua isinya ini dalam 6 hari. Ya. Kita tahu apapun yang sudah Tuhan lakukan di dalam penciptaan, yang Allah lakukan di dalam penciptaan buat dunia ini, segala sesuatunya sudah diperhitungkan dengan matang. Dan itu boleh kita rasakan saat ini, ya, bahwa Tuhan menentukan posisi manusia akan ditempatkan di bumi, seberapa jauh dari matahari, seberapa jauh dari bulan, seberapa jauh dari bintang, itu sudah diperhitungkan. Ya, mungkin dalam dunia pendidikan saat ini kita boleh mengetahui seberapa panas yang dikeluarkan oleh matahari saat ini, dan seberapa dampaknya dalam kehidupan manusia. Ya. Jika boleh dikatakan, jika sedikit lagi saja kita lebih dekat ke matahari, tentunya kehidupan kita bukan seindah sekarang. Amin. Ya. Karena setiap panas yang ditimbulkan oleh matahari tersebut sudah diperhitungkan, bahwa Tuhan kita, Allah kita, seorang desainer yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan itu jika kita lebih teliti lagi dalam dunia teknologi saat ini, dunia pendidikan saat ini, bahwa kulit manusia itu sendiri pun kulit kita ini sendiri, Bapak Ibu Tuhan, jika menerima panas yang berlebihan sekalipun, itu akan gosong. Ya. Jadi betul yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini, bahkan sebelum dunia diciptakan, Allah sudah merancangkan itu dalam setiap kehidupan kita dan di dalam penciptaannya. Ya. Bahwa dunia diciptakan, bumi diciptakan, segala apapun yang kita butuhkan sudah diciptakan oleh Tuhan juga di dalamnya. Ya. Segala hewan, ternak, tumbuh-tumbuhan, apapun itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita tidak nampak, tidak melihat secara kasat mata apa yang diperbuat oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kalau boleh katakan, kita boleh rasakan, ya, dalam pribadi lepas pribadi, kita boleh melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kita. Ya. Apapun setiap pergumulan mungkin yang Tuhan perhadapkan, kita sadar, Bapak Ibu Saudara Tuhan, jika dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Tetapi itulah yang dinyatakan dengan sifat keilahian itu Allah sendiri, yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan merancangkan setiap rancangannya yang luar biasa bagi kita. Ya, Tuhan sedang mengukir kehidupan kita, diarahkan kemana. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan, dalam Yohanes ayatnya yang ke-20, pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 dikatakan, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Demikianlah kita, kaum Bapak Saudara Tuhan. Kita tidak melihat langsung, secara langsung Tuhan Yesus Kristus, kita tidak melihat secara langsung, tetapi kita boleh rasakan bagaimana Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi segala kehidupan kita. Ya. Segala kebaikan yang boleh kita terima saat ini, kita boleh katakan dalam kehidupan kita itu adalah perbuatan Tuhan. Amin. Ya.
Bagaimana seperti Ayub, dia katakan, apakah hanya yang baik saja, bahkan yang buruk pun kita harus terima dari Tuhan. Karena hidup kita ini adalah ciptaan Tuhan. Apapun Tuhan bisa lakukan bagi setiap kehidupan kita. Dan jangan lupa kalau Bapak oleh Tuhan, ya, ada rancangan dan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Apapun yang diperhadapkan bagi kita, ya, bahwa kami sendiri juga boleh merasakan itu kalau Bapak oleh Tuhan lewat sakit penyakit yang boleh dialami oleh istri kami. Ya. Kami boleh melihat bagaimana ibu keluarga kami juga semakin taat kepada Tuhan. Dan kami melihat dia semakin setia, ya, menyerahkan hidupnya pribadi kepada Tuhan, dan dia menyemangati dirinya sendiri. Ya, itu yang paling utama. Dia menyemangati dirinya sendiri. Karena banyak orang saat diperhadapkan kepada satu jenis penyakit dia depresi, ya, itu membuat imun tubuhnya semakin menurun. Tetapi kami boleh melihat keluarga kami semakin kuat dan bertekad harus keluar dari penyakit ini. Bahwa dia berkata dia tidak keluar dengan sendiri, tapi ada kuasa Allah, ada pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi hidupnya. Itulah yang membuat dia. Demikian juga kita, ya. Kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pujian kita berkata suka-sukamu Tuhan, ya, suka-suka Tuhan. Oh, kita adalah ciptaan Tuhan. Apapun yang akan Tuhan lakukan, tapi kita boleh melihat, ya, kebaikan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Amin. Bagaimana Rasul Paulus juga berkata bahwa di dalam kelemahan aku melihat kasih Tuhan nyata. Jadi saat kita sedang lemah, di saat kita sedang merasa tidak ada pertolongan, bahwa dalam setiap kehidupan kita terlalu sering tidak memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh katakan kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kalau Bapak Yesus Tuhan. Tetapi jadi pertanyaannya saat ini, seberapa pentingyakah Tuhan, seberapa berharganyakah Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita mau posisikan Tuhan jauh di depan atau menjadi prioritas dalam setiap kehidupan kita? Ya. Terkadang di dalam kehidupan kita masih banyak pergumulan demi pergumulan yang mungkin boleh menjauhkan kita, bahkan kita mungkin seakan melupakan Tuhan. Karena masih banyak orang-orang yang saat menerima kelemahan, mereka sendiri tidak datang kepada Tuhan, ya, masih boleh datang kepada dunia ini. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yakinilah dalam setiap kehidupan kita bahwa Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi kita. Dinyatakan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, ya. Kita berharga di mata Tuhan. Maka bentuklah hati kita, bentuklah hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita saling menyemangati diri kita masing-masing. Mari kita saling membantu, saling menolong. Bahwa kita saling mendoakan saja pun itu boleh saling menguatkan di antara kita. Oh, kita menganggap kelemahan saudara kita itu menjadi kelemahan kita, bahwa itu secara otomatis akan membangun jemaat Tuhan di tempat ini untuk saling membangun, untuk saling mengasihi, bahkan untuk saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Ya. Itu sudah kita nyatakan dalam rumah Tuhan ini, dalam setiap komunitas yang ada di dalamnya saja pun. Ya, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, kita boleh saling membantu, saling menolong. Bahwa itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Bahwa kita nyatakan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Maka kita percaya bukan karena melihat, tetapi kita boleh rasakan bagaimana tangan Tuhan membentuk setiap kehidupan. Ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara Tuhan,
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya. Ya, kekuatannya tidak nampak secara kasat mata kita lihat. Tetapi bagaimana kekuatan itu boleh menolong setiap kehidupan kita. Di saat kita mungkin sedang menghadapi keterpurukan sekalipun, ya, kita boleh melihat tangan Tuhan boleh bekerja. Mungkin secara tidak langsung bukan Tuhan sendiri yang datang menolong kita, tapi orang-orang yang Tuhan tunjukkan, bahkan Tuhan tujukan untuk menolong setiap kehidupan kita. Itulah perbuatan Tuhan bagi kita. Amin. Ya. Tidak selalu Tuhan sendiri yang akan menolong kita, tapi orang-orang yang akan Tuhan tunjukkan, ya, Tuhan arahkan untuk menolong kehidupan kita. Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, kita tidak dapat memberikan alasan apapun. Ya, kita tidak dapat berdalih karena kita sudah merasakan bagaimana Tuhan berkarya bagi setiap kehidupan, bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi umat-umat tebus darahnya yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan pengasih yang Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat malam hari ini, yang boleh mengajari kita bahwa kita tidak melihat wujud dari Tuhan itu sendiri, tetapi kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi segenap kehidupan kita. Dan mari kita membangun kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita lebih lagi melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat akan Tuhan nyatakan dalam segenap kehidupan kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan saat malam hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya.